Seluruh para tamu yang di dalam mohon di depan sini. Suwe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Al-Mukarramun, para alim ulama yang saya muliakan, terutama sahibul hajah, sahibul bait, sahabat saya Syekh Haji Firdaus Turmuzi, kemudian ada Kiai Haji Anas Kurdi selaku Sekjen Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Musyola Indonesia, kami tamam Ya Haji Munir Arsyad, ada juga Ustaz Jaka Sembung, ada juga Ustaz Fairuz, dan tokoh kita Bapak Damil Sadat, Panglima Pesilat Betawi. Mungkin ada yang tidak saya sebutkan, mohon maaf, bukan tidak takzim. Tokoh-tokoh setempat yang saya hormati, hadirin hadirat rahimakumullah, bahwa saya melihat acara ini, menurut teman saya, tetangga saya, penuh dengan bid'ah. Bid'ah sekarang ramai banget, orang yang bid'ahkan, bahkan tidak sampai situ, mengkafirkan, tidak sampai situ, memusyrikan, tidak sampai situ, menghalalkan darah yang tidak sepaham dengan mereka. Nah, kita berharap dengan adanya Kiai Haji Firdaus Turmuzi di sini akan mengantisipasi gerakan Wahabi yang sekarang menamakan dirinya itu Salafi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah ini sebetulnya Madhahibul Arba'ah, Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, itulah yang Ahlus Sunnah yang asli. Karena hal ini sangat berbahaya kalau dibiarkan. Mereka menggunakan dalil-dalil yang tidak tepat dan tidak benar. Saya bisa membuktikan itu, kita sudah bisa membuktikan. Misalnya yang namanya kayak ginian selamatan, tahlilan, maulidan, tadi kita dengar, Masya Allah, itu semua bid'ah, dolalah, hal baru yang sesat, kemudian masuk neraka. Jadi bikin selamatan masuk neraka, tahlilan masuk neraka, maulidan masuk neraka. Mereka mengklaim ini sebagai bid'ah dolalah, bid'ah yang sesat, hal baru yang sesat. Padahal hadisnya berbunyi, kata Nabi SAW, inna asdaqal hadith kitabullah wa ahsanal haji haji Muhammadin wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah
wa kullu Ntar dhalalatin itu minta ya. finnar. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya inna asdaqal hadits kitabullah. Sesungguhnya sebenar-benar penjelasan kitabullah Al-Qur'anul Karim. Wa ahsanal hadi hadi Muhammadin. Sebaik-baik bimbingan adalah bimbingan Nabi Muhammad, yaitu al-hadits. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Seburuk-buruk perbuatan memperbaharuinya. Merubah-rubah Quran dan hadis, itulah yang dikatakan bid'ah, dhalalah, hal baru yang sesat, masuk neraka. Pantas. Kenapa? Karena merubah, memperbaharui Quran dan hadis. Pasti sesat. Orang sesat pasti di neraka. Tapi apa yang namanya tasyakuran, apa yang namanya tahlilan maulidan, ini bukan syariat, bukan Quran, bukan hadis, bukan syariat. Ini muamalah, tradisi, budaya, ya, bukan agama, budaya. Maulidan, kemudian tahlilan, yasinan, selamatan, tidak merubah Quran dan hadis sama sekali. Bahkan ini kita menjalankan perintah Allah. La in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang pandai bersyukur, maka Allah akan menambahkan nikmatnya. Bagaimana cara bersyukur? Itulah yang dikatakan budaya masing-masing, terserah bagaimana. Asal tidak menyentuh kemusyrikan, asal tidak menyentuh kesesatan. Saya mau tanya, tasyakuran ini kita menduakan Allah enggak? Tidak. Musyrik enggak? Tidak. Bilang musyrik. Kayak maulid deh. Dia samakan maulid ini dengan Natalan. Dia pakai hadis yang berbunyi begini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam." Jangan muliakan aku sebagaimana orang-orang Nasrani memuliakan Isa putra Maryam. Jadi maulid itu sama dengan Natal. Hukumnya musyrik. Orang musyrik masuk neraka, maka maulid dibilang masuk neraka musyrik. Ngerti nggak musyrik? Hei, nanya melo nih. Ente ngerti nggak musyrik? Musyrik itu menuhankan selain Allah. Musyrik. Menduakan Allah. Musyrik. Saya mau tanya, maulidan kita menyembah Nabi apa menyembah Allah? Ya Allah. Menuhankan Muhammad apa menuhankan Allah? Musyrik apa enggak? Tidak. Dia samain dengan Natalan. Maulidan sama dengan Natalan. Natalan dia merayakan kelahiran Tuhan, menyembah Isa. Musyrik apa enggak? Di sana musyrik. Begitulah cara mereka membid'ahkan, mengkafirkan. Karena satu contoh lagi mereka cara mengkafirkan. Yang ente mesti pahami. Ada firman Allah Subhanahu wa taala, "Alladzi ja'ala lakumul arda firasya wa samaa'a binaa'a." Artinya Allah yang telah menciptakan, menjadikan, bukan menciptakan. Menciptakan menjadikan beda. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Allah yang menjadikan bumi datar, bukan menciptakan bumi datar. Ya. Lalu dia bilang apa? Wahabi ini, bumi itu bukan bundar, datar. Bumi datar. Lihat tuh Quran. Baca Quran. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Ini firman. Bumi kata Allah datar. Enggak percaya Quran kafir. Begitu. Kita percaya nggak sama Quran? Percaya. Yang kita nggak percaya tafsirnya dia. Nah, itu yang namanya firasya, itu majaz. Ayat majaz, kiasan, bukan ayat hakiki.
Dia pakai majas, makanya dia tekstual. Kamu nggak percaya Quran, kafir. Begitu cara mereka mengkafirkan. Padahal yang kita tidak sepakat dengan mereka bagaimana mereka menafsirkan Al-Quran. Ini yang kita nggak sepakat. Bukan nggak percaya sama firman Allah. Begitu liciknya mereka untuk mengkafirkan sesama manusia. Oke, kita kembali ke topik utama yaitu tasyakuran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id ta'azzanna rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Subhanallah. Ingatlah ketika Allah Tuhanmu menyeru, barang siapa yang pandai bersyukur, maka Allah akan tambahkan nikmat-Nya. Barang siapa yang pandai mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan menambahkan nikmat-Nya. Wala in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan barang siapa yang kufur nikmat, maka azab Allah sangat pedih. Nabi Sulaiman alaihissalam dengan anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala diberikan kerajaan yang gak ada tandingannya sampai saat modern. Diberikan kekuatan yang gak ada tandingannya sampai saat ini. Dia punya tentara jin 1000 jin. Diberikan bini 1000. Ada nggak punya bini 1000 seorang? Nggak ada. Jangankan 1000, 2 aja susah. Betul. Jangankan 1000 ke Nabi Sulaiman punya 2 aja susah. Nah, orang tanya, ya Sulaiman, apa ini? Sulaiman nggak sombong. Dia bilang, woi ini gua. Hei ini lihat istana gua, lihat tentara gua, lihat istri gua. Apa Nabi bilang? Hadza min amri, hadza min fadli Rabbi, liyabluwani aashkuru am akfur. Ini semua kejayaanku, kehebatanku, min fadli Rabbi, anugerah dari Tuhanku, untuk mengujiku. Apakah aku termasuk orang yang bersyukur atau orang yang kufur? Bersyukur kepada Allah ini dianjurkan oleh Allah, bahkan bersyukur kepada manusia. Sampai-sampai Nabi SAW bersabda, "Man lam yaskurin nas, falam yaskurillah." Barang siapa yang tidak pandai berterima kasih, bersyukur kepada manusia, sama juga dia tidak berterima kasih, tidak pandai bersyukur kepada Allah. Ada nggak orang yang begini nih? Saya ngalamin soalnya. Ada satu kisah begini. Ada satu orang sakit jantungnya, kemudian jantungnya dikasih ring. Begitu sehat dia nih Ustaz. Lu terima kasih lo tuh sama bapak itu. Dia yang biayai kamu nih operasi. Apa dia bilang? Berterima kasih sama Allah, kenapa sama manusia? Nabi bilang, "Malam yaskurin nas, falam yaskurillah." Barang siapa tidak pandai berterima kasih kepada manusia, dia sama tidak pandai berterima kasih kepada Allah. Makanya kepada sesama manusia kita harus pandai berterima kasih, bersyukur, terutama orang tua kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wawasanal insan biwalidayhi hamalat ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain an ishkur li wa liwalidayhi ilayal masir." Aku bebankan kepada manusia, aku titipkan manusia orang tua mereka, terutama ibu. Karena ibu kamu itu menghamilkan kamu. Wahnan ala wahnin, derita di atas derita. Wahnan ala wahnin, berat di atas berat, 9 bulan 10 hari. Anishkurli, bersyukurlah kamu kepadaku. Dan bersyukurlah kepada ibumu, kepada orang tua. Lalu bagaimana implementasi syukur itu? Baca Alhamdulillah mengaji, gitu.
tapi nggak cukup. Dapat rahmat, pindah rumah bagus, alhamdulillah, betul, tapi nggak cukup. Implementasi syukur kepada Allah adalah dengan menjalankan perintahnya, menjauhkan larangan. Berterima kasih kepada Allah, bersyukur kepada Allah dengan cara, dengan bukti. Saya jalankan perintahmu ya Allah, saya jauhkan laranganmu ya Allah, sebagai tanda syukurku kepadamu bahwa aku punya rumah baru. Aku laksanakan perintahmu ya Allah, aku jauhkan laranganmu ya Allah, sebagai bukti terima kasihku kepadamu. Engkau yang telah menyebabkan aku naik pangkat, Engkau yang telah menyebabkan aku mendapat rezeki, Engkau telah yang membuat aku sehat. Asykurullah, aku bersyukur kepadamu. Implementasinya, laksanakan perintahnya, jauhkan larangannya. Bersyukur kepada ibu kita yang wahnan ala wahnin tadi, dengan mentaati ibu kita. Al jannatu tahta aqdamil ummahat, surga itu di bawah telapak kaki ibumu. Artinya bukan lo cuci kaki ibu lo terus lo cium airnya, bengek lo. Ini majas juga. Majas itu kiasan. Kalau Wahabi nggak pakai majas, semuanya hakiki. Ya, hati-hati. Nah, bersyukur kepada orang tua dengan taat, cinta, sayang kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana." Aku tetapkan jangan kalian menyembah selain daripada kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua berbuat baiklah. Imma yamlughannaka 'indaka al-kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Kalau orang tuamu sudah mencapai usia renta dalam pemeliharaan, wala taqul lahumā uff, jangan pernah bilang sama ibumu, bapakmu, ah bapak, ah nyak. Apalagi pakai bersayap, ah bawel amat sih mas. Ah, wala taqul lahumā uff, jangan katakan ah. Wala tanharhumā, apalagi membentak. Jangan bentak-bentak orang tua. Wa qul lahumā qawlan karīmā, katakanlah kepada orang tua, berbicaralah kepada orang tuamu dengan akhlak yang mulia, dengan santun. Jangan samain kita ngobrol sama orang tua kita, teman kita, jangan. Wa qul lahumā qawlan karīmā, berdialoglah dengan orang tuamu qawlan karīmā, dengan ucapan yang mulia. Paham? Begitulah syukur, implementasi syukur kita kepada Allah dengan menjalankan perintahnya. Implementasi syukur kita kepada orang tua dengan menghormatinya, dengan memuliakannya. Ini syukur. Nah, Allah mengatakan, la in syakartum lazidannakum. Wah, ini janji Allah. Kalau kamu pandai mensyukuri nikmatku, maka aku tambahkan nikmat itu. Bukan statis. Kalau kamu syukur ya udah. Tidak. Allah berjanji kalau kamu pandai bersyukur, aku tambah nikmat itu. Contoh, mensyukuri sehat. Gimana caranya mensyukuri sehat? Satu, jalankan perintahnya, jauhkan larangannya. Khususnya bagaimana? Mensyukuri nikmat sehat. Jaga kesehatan. Jaga pola makan yang sehat, pola hidup sehat. Itu implementasi syukur. Lazidannakum, aku akan tambah kesehatanmu kalau kamu syukuri.
mensyukuri usaha. Ada orang usaha jual nasi goreng, jual pisang goreng, begitu laku, udah deh, minyaknya ganti aja yang murah, soalnya pisang kita udah terkenal nih, gak usah yang mahal-mahal. Itu namanya kufur nikmat, gak bersyukur. Udah bagus nama pisang gorengnya, udah mahal nama pisang gorengnya, udah laku pisang gorengnya, dikurangin kualitasnya. Itu namanya kufur nikmat. Maka inna adzabil sadid, azabku pedih, nggak laku loh pisang gorengnya. Ini contoh-contoh simpel saja dalam mengimplementasikan rasa syukur. Nah jadi kembali kepada hal tadi, bahwa muamalah yang dibid'ahkan oleh saudara kita ini Masya Allah sangat berbahaya ya. Kita bersyukur Kiai Haji Turmuzi, depannya gue lupa terus nih, Firdaus Turmuzi hijrah di sini ya. Mudah-mudahan beliau bisa menjaga warga apa nih? Jatiranggon, Pabuaran dari distorsi akidah yang disebarluaskan oleh saudara-saudara kita Salafi Wahabi. Karena Wahabi ini harus dicegah perkembangannya. Kenapa? Mereka tidak kondusif untuk ukhuwah Islamiyah. Sementara Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Mu'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Bersatu padulah hai umat Islam di bawah bendera Allah, di bawah tali Allah. Jangan bercerai-berai. Kalau mereka ajarannya menyebar luas, nggak ada ukhuwah Islamiyah. Yang bukan gue kafir, bunuh, halal darahnya. Begitu. Itu yang terjadi di Suriah sekarang. Itu yang terjadi di Yaman sekarang. Ya. Jadi yang kedua, bahaya buat persatuan kesatuan nasional. Masya Allah. Sejauh rukun Islam kita 5. Apa tuh? Nabi memang bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Sataftariku ummati ala 73 firqah. Kulluhum finnar illa wahidatan fil jannah wa hum ahlus sunnah wal jamaah." Umatku nanti akhir zaman akan terpecah menjadi 73 rumpun. Semuanya masuk neraka kecuali satu yang selamat. Ahlus sunnah wal jamaah. Wah, banyak yang mengklaim gua ahlus sunnah, gua ahlus sunnah, gua ahlus sunnah. Siapa sih ahlus sunnah? Yang rukun Islamnya 5, rukun imannya 6, insya Allah itu ahlus sunnah wal jamaah. Entah bukan bernama ormasnya, mau NU, mau Muhammadiyah, mau Persis, mau Al-Wasliyah, mau apapun ormasnya, sejauh rukun Islamnya 5, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bukan la ilaha illallah Mirza Ghulam Ahmad Rasulullah misalnya. Atau la ilaha illallah Musaddiq Rasulullah. Selama la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kedua, salat 5 waktu, bukan 3, apalagi pagi nggak salat. Karena sekarang ada yang salat 3 waktu. Menafsirkan aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa Qur'an al-fajri. Inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Dirikanlah salat, tegakkanlah salat min duluki syams, dari tergelincir matahari ila duluki syams ila ghasaqil lail, sampai tengah malam. Wa Qur'anan fajri. Oh, jadi tergelincir 1, tengah malam 1, Qur'anan fajri 3, subuh jadi 3. Apa kata Nabi? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian
sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nabi sholat berapa ya? 3 atau 5? 5. Aqimus shalah liduluqis syams. Mulai dari tergelincir matahari, tek. Begitu bayangan lebih tinggi dari benda, tek, tergelincir, masuk zuhur. Ini matahari jalan terus nih, tergelincir terus. Begitu bayangan sama dengan benda, asar. Berapa itu? 2. Begitu matahari terbenam, maghrib. Tergelincir terus matahari. Begitu cahaya merah hilang, masuk isya. Berapa itu? Wa Qur'an al-fajri. Dan sholat subuh berapa? 5. Jadi kalau ada orang bilang nggak ada sholat 5 waktu di Quran, lagi-lagi ini masalah majas. Hakikinya nggak ada sholat 5 waktu, nggak ada. Makanya beragama ini harus pakai akal, jangan tekstual. Paham? Hal-hal kayak begini ini yang dilakukan oleh saudara kita Wahabi ini, tekstual. Apa yang kata Quran begitu, ya udah nggak ditakwil, nggak diterjemahkan lagi ya. Tinggal tunjuk di hidung kita, lu percaya nggak Quran? Lu ini Quran ya. Lu nggak percaya, kafir. Quran kita percaya, otak lu yang nggak percaya. Nah, tafsir kamu yang saya nggak percaya. Kenapa saya menggalakkan ini? Fahmi Taman Forum Saudara Minta Manusia dan Misalnya Indonesia itu saya dirikan Kiai Sahibul Bait. Ya, siap. Boleh. Ini kelemahan nggak? Serangan? Nggak. Benar. Saya mau cerita kenapa Fahmi Tamami muncul. Pada tahun 2007, saya lagi naik mobil sendirian, bukan angkot nih, Mercedes. Sombong gitu. Lagi nyetir mobil sendiri, nyetir radio. Kalau nggak salah radio Roja. Hati-hati radio Roja. Dengar radio, enak nih ceramah. Lama-lama itu orang NU kafir. Kaget. Muhammadiyah kafir, Al-Wasliyah kafir, itu Imam Al-Ghazali Ihya Ulumuddinnya kafir, terakhir Wali Songo kafir. Semua orang-orang kafir itu halal darahnya. Bujung ini siapa nih orang? Wallahil azim, saya dengar dengan kepala saya sendiri, dengan telinga saya sendiri, nggak kata orang. Wali Songo, tahu nggak Wali Songo? Yang mengislamkan orang Jawa, yang menghijrahkan Hindu kepada Islam, itu Wali Songo. Dibilang kafir, masya Allah, apalagi Allah Badr. Kafir habis loh. Wali Songo aja yang mengislamkan orang Jawa sampai seluruh Indonesia menjadi Islam, 90% Islam, itu jasa Wali Songo. Dikafirkan namanya dia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gara-gara nggak sampai dia. Nah, begitu jalan saya punya masjid namanya Masjid Husnul Khawatimah. Saya jarang khutbah di masjid saya karena saling keliling Indonesia. Ya. Suatu saat saya khutbah di masjid saya, pengurusnya udah ganti semua. Jenggotnya udah panjang-panjang, celananya cengkrang semuanya. Hei, kalian siapa? Saya bilang. Ini saya Bang Haji gini. Pengurus lama mana? Pada sakit Bang Haji, ada yang begini, ada yang keluar. Saya betul-betul kecolongan. Beduk disingkirin. Pola peribadatan Jumat udah beda sama sekali.
telepon Kiai Haji Muzadi Almarhumullah. Waktu itu beliau ketua PBNU. Tapi kita ngaji ya, ada adzan ya, tapi kita ngaji ya. Kalau nggak ngapa-ngapain nggak boleh. Oke, terusin ya. Boleh pindah rumah. Ini rumah baru. Ada tangganya nggak? Tangga, ada tangganya. Tangganya ada nggak? Di Sumatera di rumah tangga. Rumah mah kudu pada tangga. Oke, sampai mana tadi? Saya telepon Kiai Haji Muzadi. Kiai Haji Muzadi, ada nggak masjid NU pengurusnya diambil Wahabi? Ada Bang Haji, di sini satu, sini satu. Saya telepon Prof. Din Syamsuddin, saat itu beliau ketua PP Muhammadiyah. Prof, ada nggak masjid Muhammadiyah yang diambil? Oh, ada Bang, bahkan satu sekolah di rumah sakit diambil Wahabi. Saya telepon Profesor Tarmizi Tahir, dia saat itu ketua Dewan Masjid Indonesia. Prof, ada dengar nggak nih keresahan umat, nih keresahan umat? Ada kelompok Wahabi yang ngambil-ngambilin kepengurusan masjid. Iya Bang Haji, saya juga bingung nih gini. Saya telepon Zainuddin MZ, gini. Habib Rizik saya telepon, Habib ada gini, iya. Kumpullah kita. Sepakat mendirikan forum silaturahmi Ta'mir Masjid dan Musola Indonesia. Dan karena saya yang pertama bergerak, udah kamu aja ketua umum. Padahal gue kan bukan ulama. Ya. Aneh kan penyanyi. Karena yang suruh tokoh-tokoh ya udah. Sampai nama apa? Sampai sekarang saya ketua umum. Mestinya beliau nih Kiai ketua umum. Alhamdulillah sekarang sudah eksis di 34 provinsi. Sampai Papua ada Fahmi Tamam. Tugasnya apa? Mencegah pergerakan takfiri. Karena tidak sangat berbahaya untuk umat Islamiyah, berbahaya untuk bangsa sendiri, persatuan nasional. Itu tekad. Nah, itu secara kronologis ya berdirinya Fahmi Tamam. Maka untuk mencegah Fahmi Tamam ini saya sampai bikin film. Pernah nonton Sajadah Ka'bah nggak? Kan? Di situ saya bikin adegan komar, pelawak, penjaga masjid, hormat masjid. Terus depan masjid itu ada beduk ditutup nih dia. Ada kan adegannya. Sampai saya bikinin film tuh. Saya bilang, Ustadz, ini kenapa beduk ditutup? Oh, ini bid'ah. Kata Ustadz itu. Ustadz Hasan ini bid'ah. Ini budaya orang kafir, bikin orang kafir. Oh begitu. Sama ikut sholat, oh boleh. Sebetulnya udah masuk sholat zuhur gitu kan. Begitu dia mau azan, dia pakai mic, matiin mic-nya. Kenapa dimatiin? Apa sih? Itu mikrofon bid'ah. Beduk lu bilang bid'ah, mikrofon lo pakai. Ini buatan orang kafir, bid'ah. Oh gitu. Habis kalau nggak pakai ini bagaimana suaranya? Makanya gampang banget membid'ahkan. Jadi bid'ah, bid'ah. Yang kedua adegan saya bikin, saya lagi wirid pakai tasbih 33. Itu zaman dulu emang saya selalu pegang tasbih. Itu tasbih 33 itu made in Roma Irama. Tasbih semuanya itu 99, nggak ada 33. Yang bikin 33 itu Roma Irama. Jadi ada adegan sama mainin tasbih. Itu apa? Tasbih subhan. Buat apa? Buat zikrullah. Buat nafan asma'ul husna subhanallah. Wah ini itu bid'ah. Mesti dibuang. Kenapa? Nabi pakai tangan, bukan pakai ini. Ini mesti dibuang. Oh begitu. Kemudian saya nengok ke dinding masjid. Ada jam situ. Jam 12 waktu zuhur, jam 3 sekian ashar gitu kan. Ada jam dinding dia penunjuk sholat. Ana ambil tuh kan. Ambil nih mau buang. Jangan dibuang. Kenapa?
itu buat penunjuk waktu sholat. Nah ini bid'ah sebenarnya. Nabi menunjukkan waktu sholat nggak pakai jam, pakai matahari. Begitulah Wahabi itu. Pusing. Ya. Nah jadi saya bikin juga lagunya. Tuhan kita sama, Nabi kita sama, Quran kita sama, kiblat kita sama. Jangan terlalu mudah mengkafirkan. Betul. Salat kita sama, puasa kita sama, zakat kita sama, haji kita sama. Jangan terlalu mudah membid'ahkan. Usoli dan tidak usoli, semuanya benar. Wiridan dan tidak wiridan, semuanya benar. Baca kunut dan tidak baca, semuanya benar. Yang gak benar, yang gak sembahyang. Betul. Betul. Wahai umat Islam yang terlanjur tersesat jalan, kembalilah pada jalan yang digariskan Tuhan. Wahai umat Islam, jangan kita diadu domba. Wahai umat Islam, jangan mau dipecah belah. Kita tak bisa maju kalau tidak bersatu. Kita jalan di tempat kalau selalu berdebat. Pikirkanlah, Tuhan kita sama, Nabi kita sama, Quran kita sama, kiblat kita sama. Jangan terlalu mudah mengkafirkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca suratul Fatihah. Barakatul Fatihah, bikaramatul Fatihah, mu'jizatul Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar anugerah Allah berupa rumah ini penuh dengan barakah. Amin. Barakatul Fatihah, mari kita doakan agar penghuni rumah ini juga selalu mendapat taufik hidayah wal hinayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mensyiarkan Islam, menjaga Islam terutama di desa ini. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. آمين. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز الغفار والعالمين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. آمين. والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.